beribadah di rumah. Walaupun kita beribadah masing-masing di rumah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima
Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama lagi beribadah walaupun kita masih di rumah masing-masing. Doa kita bahwa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Roma pasal 4 ayat 18 sampai 20. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu bisa mengikuti membaca juga di rumah. Ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama merenungkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Biarlah firman Tuhan ini sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roma pasal 4 ayat 18 tadi mengatakan bahwa sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara, dari ayat ini kita melihat bahwa Abraham, dia tetap berharap dan percaya bahwa dia akan mempunyai keturunan. Bahkan dia katakan dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Artinya bahwa Abraham dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan yang luar biasa dikatakan Abraham berharap walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Artinya bahwa situasi di mana Abraham ketika dia berharap kepada Tuhan sesuatu terjadi, ketika dia berharap bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, dia akan memiliki keturunan, itu di mana situasinya tidak mendukung. Situasi dan kondisinya Abraham itu tidak memungkinkan. Saudara, pada umumnya ketika kita berharap sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu ada dasarnya. Ya, sebagai contoh saya berikan ya. Kita berharap sembuh dari sakit. Karena kita melihat kita cukup lama sakit, lalu kita berobat ke dokter. Setelah kita minum obat sekian lama, ternyata kita melihat semakin hari keadaan kita semakin membaik. Semakin hari semakin ada kemajuan ke arah baik, ke arah sembuh. Sehingga kita berharap bahwa saya pasti akan sembuh. Ini pengharapan atau harapan yang memang ada dasarnya, ya. Atau sebagai contoh lagi, ya, mungkin satu rumah tangga yang mengalami masalah hebat, mengalami masalah yang berat antara suami istri, dan mereka mungkin hampir cerai. Tetapi mereka melihat bahwa walaupun mengalami masalah yang begitu berat, ternyata komunikasi di antara mereka berdua itu masih berjalan dengan baik. Sehingga mereka berharap bahwa pernikahan kami masih bisa dipulihkan, pernikahan kami masih bisa akan kembali baik, karena ada dasarnya, saudara. Tapi kita melihat bagaimana Abraham ini dia berharap tidak ada dasar. Walaupun tidak ada dasar, dia tetap berharap. Jadi saudara, kita melihat bagaimana Abraham ini yang dia alami bertolak belakang dengan pada umumnya yang terjadi. Pada umumnya yang terjadi
tidak seperti yang dialami oleh Abraham. Tetapi satu hal yang luar biasa yang dialami oleh Abraham, bahwa dia tetap berharap dan percaya bahwa dia akan menjadi banyak bangsa, dia akan memiliki keturunan. Kalau kita melihat apa yang dialami oleh Abraham ini, bahwa iman Abraham bertolak belakang dengan keadaan fisiknya Abraham. Ya, fisiknya semakin lama semakin lemah, tetapi imannya semakin kuat. Fisiknya sudah mencapai umur 100 tahun. Istrinya Sarah dikatakan rahimnya sudah tertutup. Tetapi kita melihat bagaimana iman Abraham tidak mengikuti fisiknya. Iman Abraham dikatakan justru tidak menjadi lemah. Saudara, apakah saudara pernah mengalami hal yang seperti itu? Nah, hari ini kita akan melihat apa yang membuat Abraham dia bisa tetap berharap. Dia bisa tetap percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah situasi yang tidak memberi harapan. Ya, yang pertama kita akan belajar, yaitu ayat 19. Dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, iman Abraham tidak menjadi lemah. Saudara, kita tahu bahwa Abraham ini memiliki iman yang luar biasa. Itulah sebabnya dia disebut bapa orang beriman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat 1 ini memberikan penjelasan kepada kita tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi di sini iman yang benar menurut Alkitab, saudara, bukan optimisme yang membabi buta. Hanya sekedar mengatakan pasti terjadi, ya. Optimisme yang membabi buta, atau perasaan yang dibuat-buat. Semoga terjadi demikian. Atau juga bukan percaya karena sudah ada bukti. Nah, yang benar adalah iman itu adalah ketaatan penuh, keyakinan penuh kepada firman Tuhan, bagaimanapun keadaannya dan apapun akibatnya. Jadi saudara, sebenarnya sederhana sekali ya bagaimana iman itu bekerja, yaitu ketika kita mempercayai firman Tuhan, kita meyakini firman Tuhan, lalu kita melakukannya di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, tidak peduli bagaimanapun keadaan kita dan apapun akibatnya. Mungkin keadaan kita mustahil, ya, nampaknya mustahil, dan mungkin akibatnya sangat menakutkan atau kita tidak tahu. Tetapi kita harus tetap mentaati firman Tuhan dan percaya bahwa Allah akan melakukan apa yang benar dan apa yang baik. Saudara, mungkin sulit untuk seorang istri harus mentaati firman Tuhan. Tunduklah kepada suami ketika melihat suaminya dalam tanda kutip sepertinya tidak bisa saya tunduk sama dia. Orangnya tidak bisa menjadi teladan untuk istri dan anak-anak. Orangnya hidupnya semaunya sendiri. Sulit seorang istri untuk tunduk dengan suami yang model seperti ini. Tetapi ternyata hari ini iman yang benar mengajarkan kita memiliki keyakinan yang penuh terhadap firman Tuhan dan ketaatan terhadap firman Tuhan bagaimanapun keadaannya.
resikonya. Dengan satu keyakinan bahwa Allah akan melakukan yang benar, Allah akan melakukan yang baik bagi kita. Jadi saudara yang kekasih, iman inilah yang dimiliki oleh Abraham, di mana sebelumnya Allah dengan jelas memberikan janji kepada Abraham tentang keturunan dan akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Saudara, secara manusia, kalau kita melihat situasi seperti yang dialami oleh Abraham, kondisi yang dihadapi oleh Abraham, bisa saja imannya akan menjadi lemah. Artinya dia mulai meragukan Tuhan, dia mulai kecewa dengan Tuhan, dia mulai bertanya-tanya, apakah benar Tuhan ini bisa diandalkan? Apakah benar apa yang dikatakan oleh Tuhan? Lalu mulai tidak mau lagi mentaati firman Tuhan, mencoba mencari jalan keluar sendiri. Namun yang dilakukan Abraham tidak demikian. Iman Abraham benar-benar bertolak belakang dengan kondisi dia. Ya, kondisinya benar-benar tidak memungkinkan untuk dia berharap, tetapi ternyata Abraham tetap berharap. Dan itulah saudara, iman yang benar. Di sini kita melihat bagaimana Abraham dia menggunakan imannya dengan iman yang benar itu, bahwa dia tidak memandang kondisi, situasi hidupnya, tetapi dia memandang kepada Allah yang adalah objek iman itu. Dia memandang kepada Allah yang Maha bisa, Allah yang mampu, Allah yang bisa melakukan segala hal, Allah yang bisa melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Dan Abraham kenal betul Allah yang dia sembah, Allah yang dia percayai, Allah yang seperti itu. Itulah sebabnya imannya tidak menjadi lemah, walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Saudara yang kekasih, seperti itulah harusnya kita punya iman. Seperti Abraham ini, kita harus tanda petik menutup mata dengan keadaan kita sekarang ini, dan kita mulai mau taat terhadap firman Tuhan, memandang kepada kemahakuasaan Allah, supaya tidak ada sesuatu yang menghalangi iman kita kepada Allah. Saudara, banyak orang percaya ketika menghadapi masalah hidup, imannya menjadi lemah. Karena apa? Karena kebanyakan kita lebih memandang kepada keadaan kita. Kita lebih memandang kepada masalah hidup kita sekarang ini. Itulah sebabnya ketika imannya lemah, ya seperti saya tadi udah ungkapkan di atas, tidak mau lagi taat firman Tuhan, ragu, kecewa dengan Tuhan, dan sebagainya. Saudara, bagaimana iman kita dalam situasi yang mungkin saat ini Bapak Ibu menghadapi pergumulan masalah? Mungkin yang sedang mencari kerja belum dapat, sudah ada COVID-19, ya, atau yang sudah usianya sudah cukup tapi belum dapat pacar, belum dapat jodoh, ekonomi susah, atau mungkin masalah di dalam rumah tangga untuk biaya anak-anak sekolah. Mungkin ada yang mengalami sakit, penyakit. Saudara, menghadapi situasi seperti ini, bagaimana iman kita? Apakah iman kita menjadi lemah, ataukah iman kita akan tetap kuat? Doa saya saudara, biarlah iman kita tetap kuat. Ingat, iman kita tidak melihat kepada keadaan kita saat ini, tetapi kita lebih taat kepada firman Tuhan dan memandang Allah yang memiliki kuasa lebih besar dari apapun yang akan dapat memberikan atau melakukan apa yang baik dan yang benar bagi kita. Saudara, kadang-kadang kita bingung, kadang-kadang kita memang merasa iman saya lemah ketika menghadapi masalah. Nah sekarang bagaimana supaya Tuhan, aku ingin imanku kuat, aku ingin imanku tetap teguh kendati pun masalah banyak, pergumulan banyak. Saudara, dalam Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan
ini. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu Saudara, ini konteks firman Tuhan memang adalah untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan. Bagaimana mereka bisa percaya mengenal Tuhan kalau mereka tidak pernah mendengarkan firman Tuhan? Itulah sebabnya harus ada orang yang memberitakan firman Tuhan. Dan ketika mereka mendengar firman Tuhan, mereka menerima Yesus dan mereka percaya Yesus. Tetapi untuk kita juga, orang yang sudah percaya Tuhan, kita juga harus tetap menjaga iman kita tetap kuat. Jangan sampai iman kita lemah. Dan caranya sama, yaitu bahwa iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Jadi di sini jelas Bapak Ibu, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, itu akan membuat iman kita semakin kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu bisa bekerja di hati kita. Dia akan menguatkan kita, dia akan membangun rohani kita, memampukan kita ketika kita menghadapi persoalan, dan membuat kita teguh di saat-saat sulit. Jadi saudara, penting sekali kita harus ambil waktu mendisiplin diri untuk membaca firman Tuhan, untuk merenungkan, dan kita harus tekun melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Mari kita belajar. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita apa, lakukan hari itu juga. Mungkin hari itu Tuhan berbicara tentang pengampunan. Mari kita belajar lakukan pengampunan. Tuhan bicara tentang bagaimana seorang istri harus tunduk dengan suami. Kita lakukan, kita mulai tunduk dengan suami. Mungkin firman Tuhan itu untuk anak-anak yang harus menghormati orang tua. Lakukan menghormati orang tua. Dan masih banyak saudara firman Tuhan yang harus kita belajar, kita mentaatinya setiap hari. Kalau kita rajin, disiplin, merenungkan, membaca dan melakukan firman Tuhan, maka iman kita akan tetap terjaga teguh walaupun banyak pergumulan yang kita hadapi. Saudara, yang kedua, apa yang membuat Abraham dia bisa berharap di tengah-tengah situasi yang tidak ada dasar untuk dia berharap? Yang kedua yaitu dari ayat yang ke-20. Ayat 20 di situ mengatakan seperti ini. Roma pasal 4 ayat yang ke-20. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Terhadap janji Allah ia tidak bimbang, ya, dia teguh terhadap janji Allah. Saudara, Allah kita adalah Allah yang sempurna. Tidak pernah ada kesalahan di dalam diri Allah. Setiap apa yang dikatakan Allah pasti terjadi. Setiap apa yang dijanjikan Allah pasti digenapi. Karena dia Allah yang mampu dan dia Allah yang tidak terbatas. Saudara, seringkali kita berpikir tentang Allah itu kita samakan dengan kita berpikir tentang kita manusia, ya. Manusia bisa berjanji, tapi dia belum tentu bisa menikmati. Belum tentu dia bisa menepati. Karena apa? Karena dia mungkin lupa atau dia tidak punya kemampuan untuk menepati. Tetapi Allah tidak demikian. Dia Allah yang tidak terbatas dan dia mampu untuk melakukannya. Saudara, dalam 2 Petrus 3 ayat 9a dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, dalam Mazmur juga dikatakan bahwa janji Allah adalah janji yang murni. Sehingga kenapa Abraham tidak bimbang terhadap janji Allah? Karena memang janji Allah sudah teruji, janji Allah murni dan Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Dan itu adalah ya dan amin.
Saudara, kalau kita bicara tentang janji, ya, itu berarti perlu waktu untuk menunggu, ya. Dan itu ketika menunggu diperlukan kesabaran dan ketekunan. Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36 di sana dikatakan demikian, saudara. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-36 dikatakan demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi rupanya menunggu janji Allah diperlukan ketekunan, kesabaran, ya. Abraham dia harus menunggu 25 tahun untuk menerima janji Allah. Ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, begitu lamanya waktu yang dipakai Abraham untuk menunggu. Nah, saudara, ada satu tokoh lagi, ketika Allah berjanji, tidak langsung juga dia mendapatkan janji itu, yaitu satu tokoh Alkitab, yaitu Yosua. Yosua, Tuhan berjanji bahwa akan memberikan tanah Kanaan kepada Yosua, kepada bangsa Israel. Tetapi ternyata ketika Tuhan berjanji, bukan besok langsung dikasih, ya, atau lusa langsung diberikan kepada Yosua atau orang Israel. Tetapi ternyata Yosua harus berjuang untuk mendapatkan janji itu, saudara. Salah satu contoh, Yosua harus mengalahkan kota Yeriko, dan Tuhan berkata, kamu harus kelilingi tembok Yeriko. Saudara tahu tembok Yeriko begitu kuat, kokoh, begitu besar, harus mengelilingi. Ketika mereka mengelilingi, saudara, mereka hanya taat, ya, mereka hanya taat terhadap firman Tuhan, pergi kelilingi, ya, dengan menyanyi, begitu. Dan ketika mereka lakukan itu, saudara, tidak ada kemajuan yang terjadi, tidak ada perubahan yang terjadi, ya. Maksudnya tetap saja hari pertama begitu, hari kedua begitu, hari ketiga begitu. Jadi mungkin untuk kita kalau melihat itu, Tuhan, apa maksudnya ini? Kayak main-main gitu, ya. Tetapi mereka taat melakukan itu, dan akhirnya kita melihat bagaimana mereka mentaati itu dan janji Tuhan tergenapi. Saudara, mungkin kalau kita secara manusia, kita mau lihat kemajuan atau perubahan sebelum janji itu ada. Misalnya waktu mengelilingi sudah hari yang keempat, mulai batu-batanya jatuh, ya, terus nanti ke hari kelima mulai bergoyang, lebih banyak lagi yang runtuh, dan sampai akhirnya hari ketujuh roboh semua. Jadi paling tidak memotivasi mereka untuk terus taat terhadap apa yang dikatakan Tuhan. Tetapi rupanya tidak, saudara. Itu pikiran kita. Cara Tuhan ternyata tidak seperti itu. Pada waktunya Tuhan, tembok itu akhirnya runtuh, yaitu hari yang ketujuh. Saudara, seperti Abraham juga, dia harus menunggu cukup lama, yaitu 25 tahun untuk menunggu janji Tuhan, di mana dia harus mengalami sampai di titik secara manusia tidak mungkin lagi. Saudara, di sini kita belajar apa? Yang pertama, Tuhan ingin ajarkan kita bahwa kita belajar percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada kekuatan kita sendiri, dan juga bukan percaya kepada keadaan yang kita lihat. Lalu yang kedua, bahwa sebenarnya Tuhan, dia ingin terlebih dahulu mau mengubah kita sebelum mengubah keadaan kita. Keadaan kita untuk dirubah oleh Tuhan itu terlalu mudah oleh Tuhan. Tetapi untuk mengubah diri kita, karakter kita, cara berpikir kita, sikap hidup kita, itu yang tidak gampang. Dan dengan begitu caranya Tuhan ingin yang pertama mengubah kita dulu, baru mengubah keadaan kita. Tuhan ingin mengajarkan apa? Tuhan ingin mengajarkan arti iman yang sesungguhnya. Saudara, janji Tuhan ada di dalam Alkitab. Semua janji Tuhan ada di dalamnya. Mari, mungkin saat ini, saudara, kita sedang menunggu janji Tuhan. Kita sedang menunggu, jangan sampai kita lemah iman.
Jangan sampai kita mundur, ya. Mungkin ada yang sedang menunggu keluarganya, pernikahannya dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin ada yang sedang menunggu hubungan dengan orang tua dipulihkan. Mungkin ada yang sedang menunggu tentang kesembuhan. Mungkin ada yang menunggu tentang teman hidup atau dan lain sebagainya. Saudara, jangan menyerah, tetap tekun, taat firman Tuhan, tetap percaya, ya, bahwa Tuhan akan melakukan yang benar dan yang baik bagi kita. Mungkin kita saat ini menunggu sudah hari yang ke-6 seperti Yosua dan bangsa Israel itu, ya, mengelilingi tembok. Mungkin kita sudah hari yang ke-6, tinggal 1 hari. Jangan pernah menyerah, tetap tekun, percaya, jangan bimbang akan janji Tuhan, karena di dalam Yesus kita memiliki harapan yang pasti. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Saudara, mari kita merespon firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidup ini Tuhan, hanya karena kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kami.
Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Apapun yang saat ini sedang kami alami, Tuhan, kami tidak mau iman kami menjadi lemah. Kami mau belajar seperti Abraham, imannya tidak menjadi lemah dan tidak akan pernah bimbang terhadap janji Tuhan, tidak akan pernah ragu terhadap janji Tuhan. Biarlah kami mulai hari ini Tuhan mau belajar untuk tetap tekun melakukan firman-Mu, tetap percaya akan firman-Mu Tuhan, karena Engkau pasti akan melakukan yang baik, yang benar bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada. Berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu hari ini Tuhan. Engkau menilik satu persatu. Engkau yang tahu keadaan kami masing-masing Tuhan. Saat ini kami datang membawa diri kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau-lah harapan kami satu-satunya. Engkau-lah jawaban hidup bagi kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami percaya berkat-Mu sudah Engkau curahkan untuk setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk keadaan dunia ini Tuhan yang masih dilanda dengan COVID-19. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah hanya kuasa-Mu yang bisa menghentikan virus ini Tuhan. Kami hanya bisa mohon dan berdoa, biarlah Allah Engkau bekerja Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan memberkati Indonesia, menolong pemerintah juga dalam menghadapi COVID-19 Tuhan. Tuhan, mari Engkau berikan hikmat, berikan kekuatan kepada pejabat-pejabat pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai ke daerah-daerah Tuhan. Biarlah Engkau memberkati juga mereka Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, hidup kami semakin hari sungguh kami boleh mengalami seperti yang dialami oleh Abraham, mengalami janji Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Allah yang telah memberkati kami di dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Haleluya.